Pagi hari ini kita berbincang-bincang seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Iwan ya, sangat menarik ya, yaitu tentang keberangkatan jemaah haji tanah laut tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Nah, saudara pendengar, kita sudah bersiap-siap ya untuk pemberangkatan calon jemaah haji di Kabupaten Tanah Laut. Untuk itu kita akan dengarkan bagaimana penjelasan persiapan dan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Tanah Laut tahun ini. Pak Awan, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Selamat berjumpa para pendengar Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Untuk persiapan yang sudah kami lakukan mungkin sudah hampir di penghujung ya, karena kelompok terbang atau kloter jemaah haji tanah laut ini kan terbagi dua. Yep. Ada yang di kloter 9 dan ada yang di kloter 13. Kloter 9 insya Allah nanti akan diberangkatkan pada tanggal 20 Mei 2025. Kemudian kloter 13 akan diberangkatkan pada tanggal 28 Mei 2025. Berarti sangat dekat sekali ini sudah waktunya. Betul sekali. Jadi tinggal menghitung hari ya Pak ya. Tinggal menghitung hari saja. Jadi persiapan yang sudah kami lakukan ya tentu saja untuk administrasi keberangkatan para jemaah haji itu sudah semua diselesaikan. Kemudian tinggal lagi nanti mungkin karena berangkat tanggal 20 Mei itu kloter 9 ya, setidaknya tanggal 18 nanti koper bagasi jamaah itu sudah ada diserahkan ke kami, diantar ke tempat kami nanti di seksi PAHU kantor Kemenak Tanah Laut. Kemudian tanggal 19-nya kemungkinan besar ya mau tidak mau itu harus kami serahkan lebih dulu ke embarkasi haji tanah laut. Nah, itu sementara yang sudah kami siapkan, Ibu. Oke, Pak, seberapa banyak total dari calon jemaah haji kita tahun ini, Pak? Calon jemaah haji kita itu seluruhnya totalnya adalah 334 orang. 334. Ya. 334 orang. 334 Lalu terbagi orang. Dalam dua kloter tadi, Pak. Di kloter 9 berapa, di kloter 13 berapa? Untuk kloter 9 itu ada 225 orang ditambah 7 petugas kloter. Nah, itu petugas kloter menjadi 232 orang. Jadi petugas kloter ini khusus di kloter 9. Oh begitu. Iya, khusus di kloter 9 saja. Kloter 9 ini gabungan nanti dengan Kabupaten Baritokuala. Jadi khusus di kloter 9. Sedangkan di kloter 13 itu jumlahnya 102 orang. Itu petugas kloternya bukan dari kita Tanah Laut. Bukan dari Tanah Laut, tapi nanti gabungan. Gabungannya ini dengan Kabupaten Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjarbaru, kemudian Tabalong, juga ada Hulu Sungai Utara dan Tanah Bumbu nantinya. Nah, itu yang berangkat tanggal 28. Jadi jumlahnya di sana khusus Tanah Laut 102 orang. 102 orang. Iya. Oke, Pak Awang. Kalau kita melihat pembagian di kloter 9 dan kloter 13, masing-masing kloter kan ada gabungannya nih. Ya. Nah, apa yang menyebabkan Tanah Laut harus dibagi dua kloter, Pak? Kenapa tidak satu kloter biar bareng gitu? Oh iya. Jadi pecah kloternya. Bahasanya pecah kloter Islam haji. Pecah kloter. Itu pecah kloter. Ini ada kaitannya juga dengan ini pesawat penerbangannya, Bu. Alat transportasinya. Tahun ini kita menggunakan embarkasi haji kita ini menggunakan pesawatnya yang mengangkut transportasi jamaah haji kita ini menggunakan Lion Air. Lion Air ini jumlah daya tampungnya itu untuk jamaah setnya itu adalah 420 orang. Nah, 420 orang
Kemudian kalau memang harus ditambah dengan petugas lainnya menjadi 423 orang. Itu satu kloter untuk layan. Makanya setelah dihitung-hitung kami kemarin rapat di embarkasi haji, seluruh para kasih se-Kalimantan Selatan, kasih PAU, maka diputuskanlah di situ bahwa tidak mungkin ada yang memang porsi utuh. Nah, porsinya utuh untuk kloter ini. Akhirnya kita bagi-bagi, makanya Tanah Laut kebagian ada 2 kloter itu. Pertama kloter 9 dan kloter 13. Bahkan besar kemungkinan Ibu, untuk Tanah Laut ini ada cadangan 4 yang per tanggal 7 Mei 2025 hari ini 4 orang ini kami tidak tahu nasibnya ke kloter mana nantinya. Iya. Bahkan ada informasi begini. Kemarin kami langsung kontak ke Siskohat Banjarmasin, bahkan dari ketua tim yang memang penyelenggara keberangkatan, bahwa besar kemungkinan 4 orang ini bergabung dan cadangan lainnya sekalsel, kemungkinan besar lewat embarkasi Sumatera Barat, embarkasi Padang. Nah, lebih jauh lagi. Iya. Kenapa bisa demikian, Pak? Karena seatnya sudah full, Bu. Kita punya kalsel ini embarkasi kita ini penerbangan kita ada 13 kloter saja. Sementara kebutuhan ini melewati batas. Full semua seatnya sudah. Nah, kecuali nanti kalau ada seat kosong, kemungkinan yang 4 orang ini nanti baru bisa masuk. Ada yang open seat, misalkan salah satu dari kloter yang mau berangkat nanti, mungkin 4 orang itu bisa kita tarik lagi masuk ke sana. Tapi kalau tidak demikian, ya mungkin ya pilihan yang terburuk 4 orang ini bisa saja nanti kita oper ke embarkasi Padang. Itu. Waduh, begitu ya Pak. Iya. Bagaimana dengan yang 4 ini ya? Iya. Ini kan tidak pernah terjadi seperti ini. Tidak pernah terjadi. Iya. Ini kenapa bisa terpisah begitu kan? Kita nih satu kloter ya, daftar kita satu gitu ya, Tanah Laut ya. Ya, memang kebutuhan untuk kalsel itu ada tambahan cadangan itu, Bu. Karena ada tambahan cadangan, otomatis ya seperti itulah tadi. Jumlahnya juga bertambah jadinya. Sementara kita sudah kemarin hasil rapat kita bersama itu kan kloter itu cuma sampai 13 dan sudah kalau memang terisi penuh ya sudah cukup. Tapi karena memang ada permintaan dari pusat, cadangan ini harus masuk dan mereka punya hak untuk masuk itu, dan sudah kami panggil dan sudah kami beritahu kalau memang memungkinkan berangkat tahun ini dan resikonya yang terburuk harus tidak lewat embarkasi kita Banjarmasin, ya mau tidak mau mereka bersyukur saja, mengamini saja. Tapi persoalannya ya kembali ya kepada pribadi masing-masing jamaah, ya cukup lumayan lah ekstra tenaga kan. Nah, kalau biaya tetap dijamin oleh pemerintah. Itu tadi yang kita tanyakan. Biayanya tetap Tapi mereka tahu yang 4 ini memang cadangan, Pak ya? Ya. Memang mereka tahu 4 ini memang cadangan. Memang cadangan. Mereka memang tahu cadangan. Jadi sekedar informasi, kita ini untuk Kabupaten Tanah Laut cadangan ini jumlahnya ada 80 orang. 80 orang cadangan. Cuma kemarin hasil kami ke lapangan, kami cuma mendapatkan 25 orang yang kami lakukan langsung ke lapangan jemput bola. Kami datangi ya ke jamaah masing-masing dan kami minta surat pernyataan. Kalau memang memungkinkan cadangan berangkat tahun ini, maka beliau diberangkatkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, melakukan pelunasan langsung, dan juga di atas hitam putih, di atas kertas menandatangani perjanjian bahwa kalau memang berangkat, alhamdulillah, tidak berangkat, tidak menuntut. Nah, dari 25 itu cuma yang masuk Bu ada 7, ada 8, 9 orang yang baru ini, yang baru masuk. Dari 25, sedangkan cadangan kita 80. Sedangkan di kabupaten kota yang lain ada yang sampai 125 orang. Dan mereka ini walaupun cadangan, sebagai perhatian mereka ya memang sungguh-sungguh ingin berangkat, bukan hanya pelunasan, tapi dari tahap awal
termasuk juga untuk syarat berangkat itu kan waktu pemisahan bikin paspor lebih awal. Nah, Oke, jadi oke. susah juga. Iya, iya, iya. Akhirnya kalau memang tidak berangkat tahun ini ya otomatis tahun depan ya memang mereka otomatis Ya, prioritas berangkat. ya. Kalau udah bikin paspor juga. Ya. Oke, Pak, kenapa jadi harus ada cadangan, Pak? Cadangan itu memang harus ada setiap tahun, Bu. Karena kalau nanti dalam satu kloter itu ada yang open seat. Kalau open seat misalkan 1-2 orang saja, pemerintah kita ini dirugikan. Karena penerbangan itu kan pakai biaya. Kosong seatnya 1 orang atau 2 orang saja kan nanti pulangnya seperti itu lagi. Bahkan resikonya sampai nanti di pemondokan, di hotelnya kan begitu. Semuanya bayar. Karena iya, sudah iya. sudah booking semua. Nah, itu masalahnya, Bu, harus diisi. Dan itu juga satu prestasi yang sangat bagus. Tahun kemarin di 2024 embarkasi Banjarmasin alhamdulillah full semua. Tidak ada yang open seat. Nah, makanya tahun ini bukan hanya untuk mempertahankan itu, tapi juga lebih kita menggunakan kesempatan untuk menutup seat itu. Rugi kita kalau tidak ditutupi. Sementara jemaah kita punya kesempatan gitu. Nah, cuma lagi-lagi kembali kepada persyaratan. Kalau memang harus berangkat sudah punya paspor, visanya sudah, kemudian melunasi sudah. Tapi satu lagi, Pak, syarat pemberangkatan ini, ini apa namanya, meningitisnya. Meningitis ini paling tidak 10 hari sebelum berangkat. Kalau pemanggilannya hari ini, orangnya baru 1 hari atau 2 hari saja kan tidak bisa dilakukan. Tidak bisa berangkat itu. Nah, kasihan kan. Itu makanya harus dipersiapkan lebih awal, Bu. Adanya cadangan itu. Itu maksudnya. Kalau cadangan ini, Pak, apakah yang mungkin ngantri di tahun sebelumnya atau di tahun setelahnya nanti? Atau memang pergantian itu bagaimana nih, Pak? Cadangan ini sebenarnya adalah mereka yang memang punya kesempatan di tahun ini. Kalau mereka memang tidak punya kesempatan di tahun ini karena sudah full, tidak ada yang open seat dari kita ya, dari kita jemaah kita sendiri Tanah Laut. Misalkan ini kan cadangan Tanah Laut. Misalkan ada 300 orang jemaah Tanah Laut tahun ini yang mesti berangkat. Apakah dia urut porsinya atau memang dia lansia? Nah, maka dari 300 orang ini kalau memang ada 2 orang atau 1 orang yang tidak dapat berangkat, tunda berangkat tahun ini, berarti cadangan tadi bisa mengisi. Nah, itu maksudnya. Kalau memang tahun ini tidak bisa mengisi, otomatis tahun depan mereka bukan cadangan lagi statusnya. Bukan lagi cadangan. Dapat dipastikan mereka memang harus berangkat. Gitu. Seandainya, Pak, nih full seluruhnya ya jemaah kita, tidak ada yang open seat misalnya. Apakah dan cadangan ini sudah terlanjur berangkat? Nah, lalu nanti bagaimana fasilitas dan lain sebagainya untuk cadangan ini? Padahal kita sudah ibaratnya booking nih, ngepas gitu. Sebenarnya begini, Bu, teknisnya begini. Kalau memang sudah kloter 9 atau kloter 13 ya, untuk Tanah Laut ini sudah full, berarti cadangan tidak bisa naik. Cadangan yang bisa naik justru di kloter 9 atau di kloter 13 itu ada open seat, kekosongan seatnya. Jadi diberangkatkan dulu nih di kloter 9 atau di 13. Di kloter 13 baru kita akan melihat nih berapa yang open seatnya begitu. Baru nanti cadangan ini kita tarik. Atau cadangan kita yang ada, andai kata nih kalau kloter 9 kita udah full. Ini baru-baru ini kan 13 juga full nih. Nah, kita karena ini gabungan, kita nggak tahu untuk Tanah Laut sudah full. Gabungannya tadi kan ada Hulu Sungai Utara, kan Banjarmasin, Banjarbaru dan yang lain-lain lah. Kita kurang tahu itu. Yang jelas kalau sudah full untuk Tanah Laut di 13, maka yang kita tunggu hari ini kloter 2 kalau nggak salah atau kloter 3 ya. Misalkan ada di kloter 2 atau kloter 3, pada saat pemberangkatan ada yang tunda berangkat di kloter itu, maka cadangan-cadangan seper kabupaten ini harus siap, Bu. Harus siap, termasuk Tanah Laut. Nanti ditawarkan oleh pihak penyelenggara pelaksana provinsi.
apakah di mana kabupaten yang siap, kabupaten kota yang siap? Iya, iya. Nah, Jadi tas di Lawang aja boleh. Iya. Iya. Ya tinggal masuk gitu ya. Ya makanya, dan Oh, itu gitu. waktunya cuma 4 jam. Oh, Wow. 4 jam. benar, Nah ini benar. susahnya. Mm-mm. Jadi kalau tahun kemarin yang siap, benar-benar siap itu cuma Kabupaten Banjar. Mereka sudah ngambil resiko, Oke. meningitis sudah dilaksanakan, Mm-mm. dengan catatan tidak nuntut berangkat, itu aja. Oh, Iya, oke. iya. Perjanjian sudah ada, Pak, ya? Ada perjanjian. Iya, iya. Apabila ada kabupaten kota yang lain open seat, Kabupaten Banjar siap segera untuk mengisi. Oke, di samping mereka dekat ya. Ya, apalagi dekat. Iya, Nah, iya, itu. iya, iya. Tanah Oke, laut oke. sebenarnya bisa seperti itu. Cuma kita kan nggak enak Iya, sama betul. Iya. pribadi jemaah. Iya, Betul, betul, betul. Nah, Iya. Apalagi kayaknya- misalnya jamaah kita yang cadangan tuh ada di Kintab, ada di mana gitu iya. ya. Bahwa Apalagi sudah di sana mungkin. Iya. buru-buru ya. Iya. Kayak memberi harapan besar. Iya. Betul. Sebenarnya mereka tinggal meningitis saja, Bu. Nah, apakah meningitis misalkan dalam 4 jam itu siap apa enggak di sini di dinas kesehatan? Iya, 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 Nah, iya. itu persoalannya. Betul. Oke, seperti itu. Iya. Iya. Cukup rumit ya. Betul. Rumit. Cukup rumit. Oke. Pak, terhadap calon jemaah haji kita yang tadi berjumlah 334 orang, Ya. kemudian ditambah dengan petugas kita gitu. Ya. Apakah ini untuk yang tahun 2025 ini Pak, dari sekian total itu tersebar di 11 kecamatan Kabupaten Tanah Laut, atau mungkin ada kecamatan-kecamatan yang kosong dan lowong? Ini bagaimana fluktuasinya Pak? Alhamdulillah semua terisi, tersebar di 11 kecamatan kita di Kabupaten Tanah Laut. Oke. Cuma tetap dominasi untuk tahun di 2025 ini Kecamatan Plehari. Oh. Nah, biasa kan bati-bati nih bersaing Iya, nih. iya, iya, Yang iya, menang. iya, iya. Nah, sekarang dominasinya Kecamatan Plehari. Nah, cuma saya kurang tahu berapa jumlahnya. Yang jelas ketika jamaah itu mengikuti beberapa kali ya, ikuti apakah bimbingan manasik mandiri yang diselenggarakan, termasuk juga ada 10 kali penyelenggaraan manasik, baik 2 kali kabupaten dan 8 kali di kecamatan. Itu jamaah pelihari yang paling banyak. Nah, baru yang kedua dari Bati-Bati, kecamatan Bati-Bati. Oke, seperti itu. Pak, dari seluruh calon jemaah haji kita, Ya. tentu tidak lebih banyak yang mungkin belum pernah berangkat, belum pernah mengikuti perjalanan ke Tanah Suci, begitu ya, Ya, Pak ya. ya. Nah, lalu pada saat penyelenggaraan bimbingan manasik dan sebagainya, bagaimana kita dapat memberikan pembelajaran, pelatihan kepada mereka agar mereka benar-benar nanti di sananya itu dapat lancar melakukan itu, Oh, ya. Pak. Terima kasih. Kemarin setelah kami lakukan pendekatan ketika di bimbingan manasik mandiri yang kami laksanakan, Bu, Oke. memang ada jemaah itu yang memang secara pribadi mereka di tanda kutip ya di kampungnya lah. Ya, betul. Oke. Belajar sendiri dengan guru-guru terdekat. Iya, Nah, di oke. samping itu juga secara teknis kami buka bimbingan manasik haji mandiri di seksi PHU. Ada beberapa kali dan itu hampir 3 bulan ya, 3 bulan kami laksanakan sebelum oke. pemberangkatan ini. Ditambah pembekalan langsung dari pihak pemerintah ada 10 kali, 2 kali di kabupaten, 8 kali di kecamatan, dibagi 4 zona kemarin. Jadi ada zona 1, 2, 3 dan 4. Zona 1 itu wilayah Plehari saja, Oke. jemaahnya tuh khusus Plehari. Di zona 2 itu Plehari gabung sama Takisung dan Kecamatan Bajuin. Oke. Di zona 3 itu Panyipatan, Batu Ampar, Jorong dan Kintab. Zona 4 Kecamatan Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur dan Kurau. Nah, itu jadi Oke. di situ diberikan bimbingan manasik masalah haji dan umroh mereka, Oke. pembekalan. Oke. Nah, lalu apakah dalam ini kan waktunya sudah dekat nih, berarti sudah tidak ada pertemuan lagi kan Pak ya? Iya. Ya, menunggu tanggal 20 nanti. Tanggal 20. Iya. Ini diapalasi oleh Kementerian Agama sendiri. Apakah seluruh atau sebagian besar jemaah haji kita istilahnya tuh
sudah dapat dipastikan lah mereka dapat menguasai bukan hanya secara teknis manasik haji, tapi juga ada hal-hal yang perlu mereka kuasai juga berada di sana. Karena biasanya ada selain daripada teknis ada hal lain gitu Pak. Iya. Oke. Alhamdulillah, ya yang jelas ini kalau teknis ya sudah Siap. ya sudah siap, Mhm. termasuk manasik secara apa ya namanya, kalau ibadah-ibadahnya itu udah mungkin ya pribadi masing-masing daya serapnya ya Siap. dan serapnya aja lagi. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan nanti di sana secara mandiri. Iya. Cuma ada satu Bu yang juga menjadi kendala untuk haji sekarang ini, karena haji ini kan lebih modern secara teknis. Betul. Ketika masuk di Arafah itu kan ada namanya smart card ya, Arafah smart card. Nah, kalau memang ini harus menggunakan aplikasi online, ya tentu saja ada di antara sebagian di antaranya jemaah haji kita nih Yang tidak menguasai. yang tidak menguasai itu Oke. persoalannya. Cuma kembali lagi kami himbau kepada jemaah yang lain, khususnya bukan hanya petugas kloter, baik itu ketua kloter, pendamping ibadah atau petugas daerah yang mendampingi mereka, tapi juga kepada ketua rombongan dan ketua rukun masing-masing, atau bagi jemaah-jemaah yang memang menguasai itu, tolong bantu yang tidak mampu menggunakan aplikasi. Nah itu. Iya, betul sekali. Ini nanti akan menjadi sebuah hambatan di sananya ya Pak ya. Iya. Apalagi komunikasinya kan sekarang kan lebih mudah lewat aplikasi. Kalau ketua rombongan sama ketua regunya tidak bisa menggunakan aplikasi ya nggak bisa apa-apa. Iya. Nah, syukur aja bisa sekolah aja langsung gitu kan. Oke. Pak, kondisi jemaah haji kita, calon jemaah haji kita secara keseluruhan ini dapat dipastikan ya mereka lancar untuk keberangkatan. Iya. Nah, fasilitas yang nanti akan diberikan oleh pemerintah Pak untuk pemberangkatan mereka apa saja? Kalau untuk pemberangkatan ya otomatis sebagaimana biasa, para jemaah haji ini kan mendapatkan sebelum pemberangkatan itu satu tas koper besar untuk bagasi, satu tas kecil, nah yaitu untuk kabin, kemudian satu ransel nanti digunakan pada saat Armusna, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Satu yang memang harus melekat kapan dan di mana saja mereka berada itu tas paspor. Tas itu. paspor. Itu jangan yang sampai, biasanya bergantung di bulu Pak ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Kalau perlu mandi juga di bawah. Basam kampungnya. Karena itu penting. Kemudian juga nanti gelang identitas. Nah itu sudah kami kemarin waktu bimbingan manasik, soal teknis juga sudah kami tekankan, gelang identitas jangan sampai ketika nanti berada di Mekah Al-Mukarramah atau Madinatul Munawwarah atau saat melakukan perjalanan menuju ke sana jangan sampai hilang atau dilepas dengan sengaja. Apalagi sampai di sana nanti dipinjamkan gelang identitas itu kepada mukimin yang ada di Mekah atau di Madinah. Itu sangat bahaya. Nah, itu sangat bahaya. Iya. Ada yang bergabung Bu? Oke, baik, kita ke suara pendengar. Iya, selamat pagi suara pendengar, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dari Acil Odah Bu di Damit. Oke, Acil Odah di Damit. Silahkan Cil. Nah ini kan mendengar tentang ibadah haji lah. Nah ini kan Bu ada mendengar sebagian kisah-kisah di masyarakat tuh kalau kita nih sudah tua, kada kawal lagi kita mendaftar haji. Itu bagaimana Bu? Apakah ada upaya selain itu
sehingga kita itu bisa melakukan ibadah haji. Yang namanya rezeki kan tidak ada di masa muda, Betul. kemudian baru ada di masa tua. Mhm. Nah, bagaimana itu? Sedangkan kita mau daftar haji itu yang haji reguler kan istilahnya tuh. Nah, itu kada kawal lagi ujarnya. Oke. Nah, Oke. jadi apakah itu bisa diupayakan atau bagaimana, Bu? Kasihan yang sudah Tuhan-Tuhan. Ya, betul Ibu. Hanya rezeki Betul, duitnya, betul. Bu, lah. Iya, betul sekali ya. Mhm. Hanya raja berduitnya. Iya, betul. Heeh. Oke, begitu Bu. Itu saja bulah yang hendak disampaikan. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini betul ini Pak. Ada banyak beredar ya apa pembicaraan di masyarakat. Kalau sudah tua kada kau lagi mendaftar haji. Nah, padahal pas waktu tua itu ada punya kemampuan begitu, baik material ataupun Mau mendaftar jelas koed sudah iya. kan. Nah, ini penjelasannya Pak Wan, silakan. Terima kasih. Betulkah atau mitos gitu? Dan ini mungkin termasuk bagaimana dengan efek program ramah lansia Bu, Ya, ya? betul sekali. Oke, silakan Pak. Begini ya, sedikit dulu kita urai Yap. bahwa jamaah haji yang disebut dengan lansia persi penyelenggara haji dan umroh adalah usianya paling rendah adalah 82 tahun. Itu paling rendah ya Pak Paling ya? rendah. Wow. Itu persi haji. Oke. Bukan kesehatan nasional. Kalau kesehatan nasional kan 60. Yap. Nah, itu kan. Tapi persi haji adalah 82 tahun. Nah, sekarang untuk tanah laut, kita tidak berbicara daerah lain. Yap. Oke. Untuk tanah laut, kalau mendaftar tahun ini, Oke. kalau di 2023 itu masih untuk estimasinya 35 tahun, di 2024 sudah menurun menjadi 30 tahun. Insya Allah seperti itu estimasinya. Oke. Sedangkan lansia yang tahun ini berangkat di 2025 atau 1446 Hijriah ini, kemarin yang tertua adalah perempuan, umurnya 87 tahun. Oke. Tapi karena beliau tidak istirahat kesehatan, akhirnya mundur, tunda berangkat tahun depan. Maka usia tertinggi tahun ini lansia adalah 86 tahun. Laki-laki, Ibu. Oke. Otomatis tanah laut ini sudah ada menurun lansianya. Lansia yang tertinggi ini kami panggil lansia, memang benar-benar jatah lansia, umurnya 87 kemarin. Oke. Paling tinggi. Sekarang menjadi 86 tahun. Oke, 86. Kalau memang usianya ada yang 80, ya tinggal 6 tahun lah atau 7 tahun lah lansia. Cuma kita lihat nanti perkembangannya. Yang namanya lansia itu patokannya standarnya adalah di 80, 82. Ya. Oke. Begini Pak, ini misalnya berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Acil Odah tadi dari Damin. Ini misalnya Pak, tahun ini seseorang, ya anggaplah misalnya Acil Odah nih, Acil Odah berusia misalnya 80 tahun. Lalu Acil Odah mendaftar. Artinya ini menunggu lama kan Pak ya? Menunggu dalam kurun waktu menunggu ini sempat kan Acil Odah nih masuk di kategori lansia. Nah, apakah Acil Odah ini akan menunggu sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya tadi 25 tahun, atau ketika Acil Odah sudah memasuki masa lansia ya 82 tahun ke atas, maka otomatis Acil Odah akan dipanggil nantinya. Meskipun hanya beberapa tahun misalnya dia baru mendaftar. Ya, pertama kalau memang usia pertama ketika dia itu mendaftar, itu kan punya estimasi dulu. Yap. Nah, estimasi. Kalau memang umurnya sudah memang lansia waktu mendaftar sudah 80 misalnya. Tapi untuk lansia tanah laut tadi kan sudah kedudukannya di 87 nih. Kemungkinan besar tahun nanti 86, berarti kan paling 6 tahun lah estimasinya, kan begitu. Iya, betul. Kalau memang pada saat juknisnya keluar bahwa lansia itu memang kedudukannya harus di 80, otomatis yang baru daftar tahun depan, tahun ini 80, tahun depan 81, otomatis bisa berangkat. Cuma dengan catatan, lihat nomor porsinya. Usia 80 itu ada berapa orang pada saat itu di tahun yang sama mendaftar. Lihat nomor porsinya, nanti di ranking. Oh, seperti berdasarkan itu. nomor porsi. Oke. Nah, artinya saya ingin menggarisbawahi apa tadi yang disampaikan oleh Acil Odah.
meskipun usia sudah tua, Ya. artinya untuk mendaftar sebagai calon jemaah haji itu tidak ada larangan, tidak Tidak ada ada. larangan, tidak Iya, larangan. nah itu dia. Silakan. Artinya pertanyaan yang disampaikan kada Ya. boleh lagi mendaftar tuh hoak ya. 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 Oh, nah, jadi tidak ada ya. tidak ada Tidak ada berarti larangan, ya. tidak ada. Boleh saja, tetap Ya. boleh mendaftar, tetap Tetap punya boleh hak ya Pak ya, mendaftar, iya. mendaftar. Nah, bahkan nanti akan di ranking ketika nanti sampai waktunya dia mencapai usia lansia sesuai dengan kategori haji ya Pak ya. Ya. Nah, maka ia akan diprioritaskan. Walaupun tahun ini baru Betul. Ya. mendaftar Bu ya. Iya. Iya, Oke. jadi tidak ada putus harapan, tidak ada. Tidak Bu, ya? ada putus Wah, harapan sebenarnya ya, ini jadi iya. itu Iya, bagus. ini yang beredar di masyarakat Pak. Nah, Banyak iya, yang ini. katanya umur ini nggak boleh daftar, nggak bisa daftar lagi, nggak Bukan bisa. nggak bisa. Iya. Umur berapapun silakan. Silahkan mendaftar. Jadi nggak. Penting umurnya masih ada. Iya. Jadi nggak harus nunggu kayak yang muda-muda Iya. 25 tahun, 20 tahun Bu ya. Iya. Nah, Ini perlu ditegaskan Bu ya, seperti betul ini. Bu. sekali. Ini perlu kita garis bawahi. Ya, Acil Oda, itu tadi penjelasannya ya Acil ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa tidak ada batasan usia untuk mendaftar menjadi calon jemaah haji. Ya, seperti itu. Nah, Karena jadi- 86 Bu ya. Iya, iya. Maksnya Bu ya. Sedikit juga saya tambahkan Bu, begini. Mm-mm. Lansia untuk tahun ini untuk tanah laut ada 10 orang. Oke. Ada 10 orang. Termasuk tadi yang umur 86 tahun Enam. tadi. Mhm. Kan 87 kan udah mundurkan diri, tunda berangkat. Jadi itu ada 10 orang. Mm-mm. Nah, dan tahun ini alhamdulillah lansia itu ada pendamping. Nah, ada pendamping fitnessnya Oke. boleh didampingi. Oh, kalau yang tahun-tahun kemarin ya Pak ya, tidak Nggak boleh ada, ya? nggak ada. Iya. Nah, itu mandiri. Mandiri Tahun iya ini dari alhamdulillah petugas ada yang mendampingi. pendamping. Ya, tahun ini ada pendamping. Oh, boleh ada pendamping. Ya. Berarti kalau ada lansia 10 orang ditambah pendamping berarti ada 20 orang nih, Ya. Pak ya? Ya, Dari juga kategori lansia, Ya, oke. kategori lansia. Tahun ini ada 10 lansia, pendampingnya cuma ada 6 orang. Oh, Karena oke. ada di antara lansia itu memang tidak punya pendamping dengan tidak memenuhi persyaratan. Pendamping itu yang diberikan hak untuk mendampingi yang didampingi adalah yang sudah terdaftar 5 tahun sudah. Oh, pendampingnya Iya, ini. iya, iya, iya. Nah, iya. itu salah. Iya, iya, iya. Bukan situ sini Bu lah. Iya, tidak bisa serta merta. Iya, Jadi iya. itu tidak orang lain, tapi satu ikatan mahram. Artinya Misalnya anak, anaknya, Pak ya. dia suaminya sendiri. Tapi memang sudah mendaftar juga Bu ya. Memang harus Betul, mendaftar. betul. Oh, begitu. Nah, termasuk juga jangan salah paham, mungkin tetangga kita berangkat tahun ini kaget kita. Ya. Padahal daftarnya baru berapa tahun, sedangkan kita udah lama daftar belum berangkat. Nah, Ya, ternyata mungkin dia sebagai pendamping ya. ya bisa sebagai pendamping, statusnya bisa juga tahun ini ada juknis tarik mahram namanya. Suami istri punya anak itu boleh tarik mahram. Oh. Atau anaknya yang Ya, ya, duluan ya, ya, ya. daftar, Uh-uh. ternyata ibu bapaknya baru 5 tahun atau 6 tahun berjalan, tak bisa ditarik mahramnya. Oh, Masya Allah. Jadi iya, kadang-kadang ada orang kayak aja ya, memang iri ya boleh lah. Betul. Iya, iya, Tapi iya. 5 tahun tadi Bu ya, 5 tahun Bu ya. Sudah, Ya, sudah. Bahasa Banjarnya itu Sidin tuh mendaftar loh, aku 10 tahun semalam. Nah, masa tunggunya 30 tahun. Iya. Ternyata Sidin berangkat, kayak apa nih kisahnya? Oh, Apakah ada mainkah dengan pihak Nah, kemenangan? iya, Itu sebenarnya itu bisa aja terjadi itu tarik mahram. Oh, Nah, tidak ada jalan lain kecuali dengan 2 jalan itu. Oke. Satu oke. pendamping lansia, satu tarik mahram. Iya. Oke, Pak. Setiap tahun apakah kita diberikan batasan jumlah dari jemaah lansia ini, Pak? Setiap tahun ada batasan, Bu. Oke. Lansianya berapa, yang masuk kategori berapa, Oke. nanti kita ranking. Nah, mungkin ada umur sama, kemudian tambah lagi nanti porsinya. Siapa yang terdahulu Ya, 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 mendaftarnya. ya, ya. Seperti kasus tahun ini, ada seorang bapak-bapak ini di Kecamatan Takisung. Beliau ini sebenarnya 2 tahun yang lewat sudah mesti berangkat. Tapi umurnya sama, di ranking lagi, Sidin mendaftar nomor porsinya rendah. Nah itu, tahun ini berangkat. Dan didampingi oleh istri Sidin. Oh, Istri yang mendampingi. Oke. Lalu berarti tahun ini memang kita diberi kuota lansia berarti 10 orang begitu, Ada Pak? 10, Bu. Oke, Gitu. sehingga terpenuhi semuanya begitu. Terpenuhi semua. Oke, baik. Nah,
ini sebuah pencerahan ya kabar yang bagus juga iya, ya. kabar yang bagus sekali tadi. Berarti ini Pak, ini yang tadi pendamping lansia, Iya. kemudian tarik mahram tadi, ini adalah kebijakan baru dari pemerintah, begitu Pak? Kebijakan baru dari pemerintah yang memang keluar di tahun 2025 ini. Iya. Memang itu Oke. kadang-kadang ya memang yang namanya itu kan keputusan. Kadang-kadang di tahun keberangkatan itu ada keluar, juknisnya ada juga tidak. Oke. Nah, kasus di 2024 itu tidak ada yang nama pendamping lansia. Iya, betul. Bahkan Jadi- tarik mahram pun tidak ada. Di 2023, di 2024 pendamping lansia tidak ada, tapi untuk tarik mahram ada. Oke. Nah, di tahun 2025 Kedua-duanya ada, Masya Alhamdulillah itu. Allah. Iya. Nah, jadi itu juga mengurangi Bu porsi tunggu di bawah. Nah, itu teknisnya, mengurangi porsi tunggu yang ada ini, estimasi yang ada. Dengan tarik mahram itu berangkat. Memang ya secara sisi lain ya memang kan merugikan pihak yang lain. Iya. Itu. Hanya jajar mendaftar, Nah, itu. sekalinya berangkat. Nah, cuma iya. itu teknis mengurangi itu. Tarik mahram boleh. Adakah Pak tahun ini dengan kondisi kebijakan yang ini terjadi ada protes Iya. begitu ke Please, Kemenhak ya. sendiri dengan adanya tarik mahram dan pendamping ini Pak dari jemaah yang lain begitu? Tidak ada. Alhamdulillah. Sejauh ini Ya, kami ya. untuk lingkup kami Kabupaten Tanah Lot tidak ada, dan mungkin jemaah juga mengerti lah, sudah mengerti. Ya memang pengennya sih bisa tarik mahram, tapi Betul. kan apa daya yang ditarik mahramnya ini tidak cukup tahunnya. Nah itu harus 5 tahun lebih. Oke. 5 tahun lebih Usia ya. pendaftaran ya. Nah, paling enggak mentok di 5 tahunnya, pas terhitung 5 tahun. Nah itu usia pendaftarannya. Oke. Dan itu juga syaratnya baik pendamping lansia dan tarik mahram itu posisinya satu berada di domisili pendaftar Kabupaten Tanah Lot misalkan. Oke. Yang kedua boleh di Kalimantan Selatan secara luas. Oh, boleh. Bukan di provinsi lain atau Iya. kabupaten di luar provinsi. Iya. Lingkup Provinsi Kalimantan Iya, Selatan. iya. Misalnya nih seperti ini. Anaknya diam di Pelihari, mendaftar di Pelihari begitu. Orang tuanya mendaftar di Hulu Sungai Iya. misalnya Di gitu. sungai. Oke, Nah, jadi bisa terserah orang tuanya mau narik apa ikut di sini, apa anaknya ikut ke sana. Oh. Iya. Oke. Iya, bagus itu. Berarti tahun ini ada sebuah kebijakan yang menguntungkan ya Pak ya. Jadi kedua-duanya ada ya, pendamping lansia juga tarik mahram ya. Untuk tahun ini pemerintah Arab Saudi Pak, kuotanya banyak untuk Indonesia apa bertambah apa berkurang nih Pak? Lebih bertambah. Bertambah ya? Nah, kami kurang tahu berapa jumlah. Yang jelas ada upaya pemerintah Arab Saudi tahun ini kan ada namanya program yang baru Tanazul namanya. Kalau tahun kemarin itu murur lah istilahnya. Jadi dari Arafah itu kalau sudah wukuf di Arafah itu diberangkatkan Musdalifah itu murur. Murur ini cuma lewat sebentar aja, dan jemaah itu ada yang boleh sebentar turun dari bisnya, kemudian ada juga yang memang tetap di dalam bis. Istirahat di dalam bis saja, tidak keluar. Itu namanya ibadah murur tahun kemarin programnya. Kemungkinan tahun ini mungkin dijalankan lagi, ada beberapa kloter itu nantinya. Itu mengurangi kepadatan di Musdalifah. Nah, untuk melontar batu itu juga nanti disiapkan oleh panitia di sana, tidak mencari sendiri. Nah, jadi jumlah batu itu sudah disiapkan semua dalam kantongan-kantongan khusus. Untuk mempercepat dan memperlancar. Ada yang baru ini, biasa tanazul itu yang kita ketahui secara umum, biasanya tanazul ini kan pindah kloter gitu. Misalkan kloter sekarang misalkan Ulun. Ulun ini sekarang berada di kloter 10. Ternyata biasanya mau pulang dari Arab Saudi, pulang ke Indonesia, sudah melaksanakan ibadah haji, mau pulang duluan. Mungkin karena ada sesuatu lain hal yang sangat penting, tidak boleh ditinggalkan, lalu saya lapor ke ketua kloter dan diurus dengan pemerintah di sana atau panitia di sana, lalu diizinkan untuk pindah kloter tanazul namanya ke kloter 2 atau 3 yang lebih awal pulang. Nah, sekarang ini tanazul ibadah. Tanazul ibadah ini nanti
ada di antara beberapa kloternya, bahkan ini setiap provinsi itu ada satu kloter yang diminta. Kita kloter 9 kena tanah laut. Kloter 9 yang kena program Tanazul. Apa maksudnya? Ketika berada di Arafah, kloter 9 ini mereka tidak dikemahkan, tidak mukim di situ, tidak mabit di situ, tidak tidur di situ. Tidak punya kemah di situ. Jadi setelah melontar itu tanggal 10 itu melontar Jumratul Aqabah, nanti bis angkutan sudah siap menjemput mereka jemaah haji kita yang kloter 9 mengikuti program Tanazul ini, diangkut langsung ke pemondokannya di Mekah. Besok hari ketika mau melontar lagi Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah, diantar lagi, diambil lagi begitu. Nah kalau 13 tidak kena, artinya satu provinsi itu satu, khususnya di Kalimantan Selatan yang kena program Tanazul ada kloter 9. Kebetulan itu jemaah kita tanah laut. Jadi pulang pergi. Ya cuma memang ada untung ruginya dari segi waktu, tenaga juga kan. Otomatis tenaga harus ekstra ini. Iya, Tapi karena sisi- pulang pergi tadi. Ya, tapi kalau sisi lain untuk istirahat kan lebih nyaman. Karena di hotel ya. Ya di hotel. Oke. Tapi pengalaman ibadah spiritual. Iya. Nah, ini masalahnya. Itu Iya. masalahnya. Iya. Ya. Kan beda ya. Kita Beda. tidur di situ Nah, dengan. kalau memang cari rasa ibadah spiritual ya memang beda sudah. Memang jaraknya agak jauh nih Bu ya. Jauh. 9 dengan 13 ini. Betul. 8 hari ya Bu ya. Nah, jadi Berangkatan nih. ya 8 hari selisihnya. Oke. Nah, itu program Tanazul Bu. Nah, Iya. memang ada untung. Dan itu hanya ada tahun ini kan Pak ya? Tahun ini baru, Iya. tahun ini program itu memang dari pemerintah Arab Saudi kebijakan semacam itu. Lalu bagaimana dengan jemaah kita yang kena program Tanazul ini? Ada yang protes kah atau oke saja kah? Kan ini nih berkaitan dengan pengalaman spiritual seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ya, memang ada banyak yang menyambut ini bagus, ya senang. Tapi ada juga yang memang nggak tahu lah. Ya. Belum tahu kita Iya. jalannya aja apa adanya. Gitu. Tidak ada yang protes, bahkan bagus disambut baik. Tapi mereka ini kan belum tahu. Belum, nanti, iya, ya kan? betul. Kondisi lapangannya Iya, gimana. seperti apa? Mudah-mudahan Iya. kan bisa menerima dengan senang hati. Ya tadi sisi lain enak tidurnya di Ya, hotel, Ya iya. pulang perginya lah persoalannya. Iya, waktu dan tenaga. kita dari depan jalan ke dalam itu aja udah Ya, begitu kemudian luar biasa itu kan makan Ada waktu. artinya. satu ini apa rasa pengalaman kita. Betul, spiritualnya itu iya. kan beda. Betul sekali, iya. Iya, petualangannya Iya. gitu. Iya, betul. Pak, ini kan nanti pemberangkatan mungkin tanggal 20 Mei. Ini tentu saja seperti biasa diberangkatkan, dilepas secara resmi oleh pemerintah begitu. Ya. Nah, lalu masuk ke asrama haji. Nah, Ya. apakah nanti di asrama haji ini ada hal-hal yang baru yang menjadi kebijakan atau sama dengan tahun kemarin? Kalau Baik mengenai jemaahnya sendiri atau keluarga begitu? kalau kebijakan penerimaan ya memang tetap seperti Oke. kemarin. Cuma jumlah jamaah ini kan lebih daripada tahun Betul, kemarin, lebih banyak. di sana udah berubah. Nah, ini masalah pemondokannya asramanya. Ya. Nah, karena asrama itu full, bahkan kami panitia daerah yang mengantar ke sana tidak punya tempat untuk menginap. Oh begitu. Iya. Iya. Jadi otomatis ya namanya pendampingan terus lanjut. Nah, bagaimanapun kita harus tetap mendampingi. Nah, jadi otomatis kami andai kata punya juga satu ruang itu tidak untuk dipergunakan untuk tidur segala macam, tapi untuk ganti pakaian, untuk mandi saja. Dan untuk mengamankan barang-barang gitu. Iya, mengamankan barang-barang. Iya. Nah, itu. Nah, kalau nanti pelepasan kita ada 2 Bu, nanti Oke. pelepasan tanah laut tanggal 20. Itu pelepasannya insya Allah dari pemerintah daerah memfasilitasi itu di Belairung, Tuntung Pandang jam 12.30 nanti kita laksanakan pelepasan. Sedangkan masuk asrama haji itu baik kloter 9 dan kloter 13 itu jam 16.30.
Nah, untuk tanggal 28 itu pelepasan langsung di kantor Camat Bati-Bati. Nah, itu jamnya sama. Oh. Jam 12.30. Masuk asramanya sama. Ya, jam ya. 12.30. Oke. Baik. Nah, lalu Pak, ini kan sering pengalaman ya terjadi di Arab Saudinya sana nih. Ya. Di Arab Saudinya sana ada jemaah kita yang nyasar, ada jemaah kita nih, maklum namanya orang ya Pak ya, apalagi kalau kita baru ke sana gitu kan, menyempatkan nih untuk jalan-jalan, untuk melihat tempat-tempat apa, kemudian untuk belanja dan lain sebagainya. Bagaimana upaya kita dari pendamping, kemudian juga dari PHU sendiri Pak, untuk membackup hal-hal yang seperti ini agar nanti jemaah kita di sana tidak terjadi masalah-masalah? Kemarin waktu pembekalan Karu-Karom, kami menyampaikan kemarin dalam memberikan kata sambutan supaya memperkuat lah memperkuat pengawasan terhadap jemaah kita. Di mana ada kegiatan-kegiatan spiritual yang memang harus perlu pendampingan, dan di mana mereka harus melakukan mandiri. Nah, yang mandiri ini nanti jangan putus komunikasi. Itu aja kuncinya. Meskipun mandiri berarti tapi tetap harus diketahui oleh para pendamping ya. Harus diketahui oleh para pendamping. Kemudian ketua regu atau kawannya sendiri, kemudian ketua regu, ketua rombongan, bahkan ketua kloter. Nah, kalau memang terjadi juga hal yang tidak diinginkan, nyasar, nah makanya tadi tas paspor, gelang identitas jangan sampai lepas dari masing-masing orang, harus dibawa kemana saja. Itu gunanya apa? Ketika nanti kita butuh bantuan pihak lain, apalagi petugas yang sama yang bertugas di sana, dia tahu sudah, scan barcode-nya, dilihat langsung alamatnya ketemu. Hotelnya, berapa orangnya. Betul. Mudah ya. Ya mudah akhirnya. Pak, untuk jemaah kita tanah laut, apakah ada diberikan ciri khas tersendiri begitu, sehingga dari jauh nih udah kelihatan, wah itu tanah laut gitu kan? Karena kita mengantisipasi juga karena waktu tawaf, waktu apa gitu kan bercampur dengan orang lain begitu. Ya ada Bu. Ini dari jemaah kemarin sudah kita bagikan. Bukan selayar ya, tapi sal ya Pak ya? Ya, sal. Ciri khas tanah laut. Mungkin karena nanti gabungan kloter ya, kloter yang gabung juga beda juga salnya atau selayarnya nanti. Atau memang ada inisiatif dari ketua regu atau ketua rombongannya bikin selayar ya, itu lebih bagus lagi nanti. Ada 2 tanda pengenal dari jauh kan, simbol udah tahu. Nah itu. Seperti itu ya. Sedikit Bu ya, nanti juga mumpung ada kesempatan untuk bicara di sini. Bagi keluarga yang ngantar nanti ya. Saya tadi mau tanya itu juga ya. Keluarga yang ngantar. Kalau mengantar nanti ketika nanti pelepasan, baik itu di Baleirung untuk kloter 9 atau kloter 13 di Bati-Bati, tolong yang diantar itu cukup yang masuk ke dalam lokasi pelepasan itu adalah jemaah yang bersangkutan. Nah, jangan sampai nanti yang ngantar masuk. Kita kerepotan Bu ngurusnya. Padahal pengen dampingi nih Pak sampai ke sananya. Iya, nanti kalau juga pengen mendampingi sampai ke asrama haji, silahkan giring di belakang. Nanti kalau punya kesempatan, kami khususnya pendamping daerah mengizinkan saja untuk bertemu kembali di sana. Cuma ada aturan. Tidak boleh keluar kandang sama sekali. Nanti ada 2 itu anunya. Dua sekat nanti. Tidak boleh keluar sama sekali menemui. Boleh walaupun terbatas ya, yang penting bertemu. Dan juga jangan sampai kalau sudah masuk asrama, jamaah yang diantar ini jangan dikasih barang makanan dari luar, itu tidak dibenarkan. Oh begitu. Tidak dibenarkan. Kalau terjadi apa-apa jadi masalah nanti. Itu harus steril tempat, steril apa yang digunakan, steril apa yang dimakan atau dikonsumsi. Tidak dibenarkan itu. Nah, itu. Kalau Pak misalnya datang mantari makanan, ini tidak boleh ya Pak ya? Diperiksa oleh kesehatan di sana.
Karena sudah konstitusi sudah kendali dari Iya, karena dikhawatirkan penyelenggara haji, nanti Be. Iya. kalau terjadi apa-apa Bu dengan makanan itu. Siapa tahu kan yang diantaranya pencokan lah. Nah, itu masalah itu. Oke. Jadi itu saya himbau pada keluarga-keluarga pengantar seperti itu aturan mainnya. Nah, jangan sampai nanti masuk juga ke dalam itu. Bukan kami tidak mengizinkan, cuma aturan seperti itu. Bukan membatasi Bukan begitu Pak ya. membatasi. Iya, kadang-kadang keluarga ini Ya. Pak karena ingin melepaskan ya, rasanya tuh rasa gimana gitu Ya. melepaskannya. Yang kedua, bagi jamaah yang mau berangkat dari sekarang jaga kondisi kesehatan. Nah, itu dia ya. Nah, yang tadinya bekerja maksimal sekarang kurangi pekerjaannya, Oke. apalagi untuk mempersiapkan keberangkatan. Ditambah lagi dekat hanya berangkat, menerima tamu itu. Nah, iya Tolong betul. diatur waktunya. Iya. Itu. Jangan sampai nanti kelelahan. Betul. Menerima tamu sampai ya kadang-kadang Pak orang yang menamu ini juga apa ya? Yang menamu juga harus paham lah. Sadar diri. Iya. Iya, harus paham. Harus paham. Orang mau jaga kesehatan nih. Ya, Iya. mau jaga kesehatan. Iya. Oke. Nah, berangkatnya Pak Ya. dari asrama haji untuk menuju ke tanah suci ini, Ya. apakah pagi, siang, malam atau bagaimana nih jemaah kita? Jamaah haji di kloter 9 maupun kloter 13 itu sama berangkatnya nanti. Oke. Menuju Saudi itu jam 16 WITA siang. Oh, sore berarti Sore, ya. ya. Oke. Di kloter 9 jam 16, di kloter 13 juga jam 16. Kalau tahun-tahun kemarin kita malam. Iya, malam, makanya tuh agak kerepotan. repot. Iya, bagus lah kalau begitu. Artinya tahun ini pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji kita sudah sudah lebih teratur ya Pak ya, sudah lebih mudah, udah lebih nyaman ya dari biasanya. Pak, apa nih Pak inovasi atau kebijakan dari Kemenak Kabupaten Tanah Laut khususnya untuk jemaah haji kita untuk mengurangi masalah-masalah krusial yang sering terjadi di tanah suci. Betul, sedikit tambahkan Bu ya. Karena kemarin saya pernah lihat juga di televisi Pak, baru-baru saja juga. Ini ada beberapa kendala juga karena penerbitan visa yang lambat dan juga karena adanya pembatasan kuota dari pengajuan visa oleh beberapa syarikah. Ya. Gimana hal ini ya? Sebenarnya itu kebijakan Arab Saudi. Nah, kami saja ini kloter 9 ini ketua kloternya itu Pak Haji Tasroni. Kloter 9 kloter 9. Yap. Ya kan, untuk tanah laut Pak Haji Tasroni yang terpilih. Mestinya beliau berangkat di tanggal 20 Mei. Yap. Karena pisahnya ketua kloter yang kloter 1 Kota Banjarmasin kemarin tidak keluar, bahkan mungkin sampai sekarang saya kurang tahu, kemarin belum keluar. Sehingga dari sekian kloter yang memang mencukupi syarat punya visa dan usia meningitisnya sudah melebihi 10 hari, hanya Pak Haji Tasroni di kloter 9. Dan juga ada satu pilihannya di kloter 13 perempuan, ketua kloternya Ibu Sarini. Tapi karena hasil kami rapat itu baik ketua kloter, para sekasi, sekalsel, termasuk kabit dan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Tanah Laut memutuskan dalam rapat yang pertama kali di kloter 1 yang berangkat adalah yang mencukupi syarat dan harus laki-laki. Maka Pak Haji Tasroni lah berangkatnya, beliau sudah ada di Mekah deh. Visanya lambat keluar. Ini kan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Nah, itu. Jadi bahkan kemarin kami dapat informasi yang berangkat petugas non kloter juga kemarin sempat transit di Pondok Gede sebanyak 57 orang. Visanya belum keluar. Tapi alhamdulillah ini sudah keluar. Kemarin juga waktu kami rapat itu ada 4 juga untuk TKHI dari kesehatan juga keluar ada 4. Nah, cuma untuk jemaah haji alhamdulillah full semua keluar. Iya, yang terkendala di petugas ya Pak ya. Itu petugas. Petugas aja, iya.
Tapi alhamdulillah ini sudah berangsur-angsur, sudah berangkat ya kan. Oke. Oke, Pak, petugas kita yang 7 itu Pak, Ya. apakah tetap terdiri dari seperti yang tahun kemarin atau ada tambahan atau bagaimana? Ada dokter, ada perawat, ada apa lagi begitu? Masih tetap. Oh, masih tetap. Jadi satu Oke. ketua kloter, satu pendamping ibadah atau pembimbing ibadahnya, kemudian ada TKI dokternya, ditambah juga petugas daerah terdiri dari pendamping daerah, ada juga dari pramedis itu dari tenaga kesehatan. Ya, ya. Nah, ini pramedisnya ada 2 kita. Nah, pendamping daerah ada 1 dari Kesra, Kabak Kesra langsung ya alhamdulillah Pak Abdul Hakim. Oh, ya. Oke. Langsung. Cakdul. Ya. Coba itu di kloter 9, kalau kloter 13 itu ketua kloternya dari Banjarmasin dan petugas-petugas lain di luar Kabupaten Tanah Laut semua. Yang ada ini kan dominasi Tanah Laut. 7 petugas kita semua. Oke, Pak, satu lagi Pak, Ya. tentang akomodasi dan konsumsi bagi para jemaah haji kita di sana nih Pak. Nih akomodasi kita nih apakah berjauh atau berdekat dari tahun-tahun kemarin, berbaik atau bagaimana, sama-sama saja atau bagaimana nih Pak? Fasilitas akomodasi dan konsumsi bagi jemaah haji kita di sana. Ya, untuk akomodasi tahun ini kalau yang kami lihat itu ada 3 tempat ya. Oke. Khusus Tanah Laut ini. Kalau memang yang terdekat itu adalah di Jarwal, kemudian yang agak jauh tuh di Sisa sama Raudah. Sisa sama Raudah itu mungkin ya hampir 6 kilometeran tuh, iya. Dari Haram. Dari Haram, dari Iya. Masjidil Haramnya. Iya. Tapi dia dekat dengan dengan Mina. Nah, kalau nanti program Tenasul itu kan mudah. Oh, iya, betul. Nah, itu. Cuma saya dalam kesempatan ini ulun tegaskan aja, ulun tegaskan aja. Kalau memang punya kesempatan untuk bolak-balik ke Masjidil Haram silahkan, kenapa tidak? Ya. Tapi kalau memang kita tidak punya kesempatan di sana, selagi kita di Tanah Haram silahkan mau berjamaah di masjid terdekat. Oke. Kalau mau berjamaah punya kesempatan di maktab atau di hotel masing-masing juga nggak masalah. Tinggal hasanat kebaikannya aja yang beda. Betul. Iya. Rasa spiritualnya yang Ya, beda. betul. Sekali, itu luar biasa itu Pak. Sayang. Iya, pengen kita kalau bisa 5 waktu harus ada di Masjidil Haram. Tapi karena kadang-kadang perlu tenaga menuju ke sana bolak-balik, perlu biaya juga. Kalau memang bis salawat tidak ada ya mau tidak mau kita naik taksi. Iya. Naik taksi paling enggak 3 real kan satu orang, atau sampai 5 real gitu. Nah itu kalau memang nggak bisa juga paling tidak 1 hari atau 2 hari adalah di Masjidil Haram gitu. Jangan dipaksakan. Iya. Dipaksakan. Oke. Fasilitas bis Pak untuk jemaah kita setiap hari di sana hanya ada 1 kali begitu ya, pulang pergi begitu? Iya, pulang pergi. Oke. Dari penginapan ke Masjidil Haram. Sebelum nanti puncak Arafah biasanya ada namanya bis sholawat atau angkutan gratis lah di sana. Sesuai dengan jalur masing-masing. Yang baik itu dari tempat kita mondok atau di hotel kita menuju Haram ke Masjidil Haram atau sebaliknya pulangnya juga. Nah itu kadang-kadang jemaah kita ini biasanya yang gunakan itu kan asar, zuhur kan itu. Ya, jadi biasanya maghrib dengan isya kita maghrib di itu situ jalan santai atau di subuh jalan santai biasanya itu. Iya seperti itu. Oke. Dan ini sudah disampaikan ya Pak ya kepada jemaah kita agar mereka dapat mengatur waktu gitu. Kami menginginkan seperti itu. Jangan sampai mereka ini tidak dapat memanage waktu itu. Betul. Nah itu ya. Sementara juga puncak Arafah belum kita belum kita laksanakan. Betul. Padahal itu yang lebih ya. Sesudahnya pun juga harus jaga juga. Ini kan menyangkut lagi dengan kesehatan kita. Betul. Iya. Nah, itu kesehatan kita. Jadi atur pola makan, atur istirahat yang cukup.
Karena kita adaptasi dengan lingkungan yang baru. Betul. Kan? Nah, bukan tanah laut, bukan pelihari lagi. Iya, bahkan bukan Kalimantan Selatan. Bukan Kalimantan Bukan Selatan, Kalimantan. persoalannya Iya, seperti itu. ada ketupat kandangan ya. Itu persoalan. Iya, iya, iya. Karena katanya tahun ini Pak hajinya istimewa karena artinya hari Jumat Pak. Anunya. Apakah ini benar nih Pak? Memang informasi kemarin kami dengar langsung live dari Menteri Agama. Nah, diperkirakan tahun ini adalah tahunnya Haji Akbar. Nah, itu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Ya, ya, ya. Gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya. Akbar tidak akbar, tetap Iya. haji. Betul. Yang kita capai adalah mabrur. Betul, mabrurnya itu. Apalagi Iya, akbar tahun ini. Iya, iya, iya. 70.000 kali lipat. Iya, betul. Betul, iya, iya. Yang dapat kebaikannya. Oke, satu lagi Pak tentang konsumsi tadi Pak. Ini apakah masih tetap jemaah haji kita mendapatkan konsumsi dari panitia begitu? Iya. Berapa kali sehari begitu? Konsumsi tetap 3 kali sehari, baik ketika kita baru masuk Mekah atau masuk Madinah, ketika kena haji tamattu melaksanakan umroh. Nah, ketika kita sampai di sana tetap 3 kali sehari. Nanti di puncak Arafah Musna tetap juga 3 kali sehari dikasih makan. Oke. Makanya kami tegaskan setiap kali kami masuk di bimbingan manasik, Bapak Ibu jamaah nggak usah repot-repot bawa beras. Iya, Dari betul. kampung. Bawa ikan asin ya Pak ya. Jangan lagi bawa ikan asin. Wah, ini Iya, luar bawa iwak biasa. rambuk juga ada yang mesti bikin Kadang-kadang- iwak rambuk Pak. Ya, kadang-kadang kan mengganggu juga di ikan asin. Iya kan? Di penerbangan. Iya. Ah, kadang-kadang juga ditinggal, disuruh tinggal itu kalau nggak bisa dikemas baik. Iya, iya. Kalau beras, oke, kalau mau bawa silahkan. Cuma jangan sampai 1 black gitu. Paling ya 5 liter lah cukup gitu. Karena keganangan juga Jabah Suram Banjar tuh Betul, banyak. hubungan kita kan. Hubungan siamunus ya. Nah, Iya, iya. beda kan. Iya. Kemudian karena itu 3 kali sehari, kalau memang buat beras nanti gimana kami masak di sana? Beli kompor di sana, jangan bawa rice cooker dari sini. Karena itu nanti di penerbangan itu kan dirazia, itu nggak boleh dibawa. Iya, iya. Nah, rice cooker nggak boleh dibawa, alat pemanas nasi semacam itu tidak boleh dibawa. Iya. Mencegah pemakanan bener Bu ya Pak ya. Termasuk Bu, ini kompor listrik, termasuk ini juga pemanas air, Iya, teko iya, listrik iya. nggak boleh. Biar nanti inisiatif satu ruko satu ruangan beli sama-sama di sana. Iya, betul. Di Itu sana. aja. Iya, betul. Nggak usah bawa dari sini. Cuma pesan saya juga karena 32 kilo bagasi, 7 kilo tas kabin, dari sinilah kita atur bawaan kita secukupnya. Ya, oke, Anggaplah oke. yang tulak nih bujang. Ya. Bulik kena betianan. Ya, Nah, iya. ya kalau namun sudah hibak di sini, buliknya apalagi nanti kajal. Iya, 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 iya. Oh, karena tidak boleh selain tas itu dibawa itu 4 datang 4 pulang kan gitu. Ya, karena boleh beranak cucu Pak ya. Boleh beranak cucu di luar. Cucu luar. Ini puang hijau tulak nih malah. Buang aja kalau perlu dikit-dikit lah bawa secukupnya. Iya. Itu 2-3 kilo kita cang Arab dulu. Beli kayaknya. Oke Bu. Iya. Masuk air jam-jam juga nggak boleh nanti dibawa. Karena air jam-jam itu udah nanti jemaah berangkat sampai di sana air jam-jamnya udah dikirim ke sini ke embarkasi sini. Dan kami siap mendistribusikan melalui Kemenak Tanah Laut. Jadi harus bawa seorang Pak lah. Harus membawa lagi. Ini bila tulak kumpulin, secangkir tulak kumpulin. Iya, betul lah. Buat di bagasi. Buat di bagasi. Nah, itu nggak boleh karena berapa kali peristiwa tuh pecah. Akhirnya kan habis ke tas orang lain kan itu. Jangan kan tasnya sendiri yang basah, tas orang lain juga basah. Iya. Oke. Seru sekali ya. Seru sekali kita membayangkan. Belum sampai. Iya. Amin. Iya, kalau Pak ya mereka yang sudah pernah gitu, ya memang pengalaman melakukan perjalanan ibadah haji ini atau perjalanan ibadah umrah ini adalah sesuatu yang sangat seru. Kalau kita membicarakan itu tidak akan habis-habisnya. Makanya kalau orang datang tuh Pak ya, bekesah tahun ini, begadang mulai. Iya, seharian semalaman. Nah, ini juga berkaitan juga dengan tamu yang datang ke calon jemaah haji. Ini tamu sudah pernah tulak nih. Kalau bekesah. kalau ibadahnya Bu tetap. Ya. Ya, tata cara ibadahnya tetap. Pengalamannya yang beda-beda. Ya, Betul situasinya, sekali. kondisinya beda. Iya. Dia tahu. Tuh. Nah, itu tiap
Pak, satu lagi Pak, karena ini kan ibaratnya kan beda orang, beda pengalaman, Ya. beda apanya begitu ya. Nah, adakah juga para calon jemaah haji kita disampaikan, misalnya ada hal-hal yang ganjil terjadi di sana begitu, apa yang harus mereka lakukan? Oh ya, ya mungkin ini pengalaman spiritual lah. Ya, betul. Lebih ke sana lah. Iya, iya. Jadi kadang-kadang kita ini makanya dipesankan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita terdahulu, Betul. bahwa dari sekarang kalau perlu sebelum berangkat segala macamnya itu dihalaskan, dihabiskan. Kalau Oke. ada kesalahan kehilapan, mohon maaf, segala macam lah seperti Iya, itu. iya. Nah, jadi kalau memang ada menemui hal-hal yang di luar nalar, iya kan, macam-macam lah ditemui hal-hal yang ganjil, apalagi yang sifatnya negatif, Betul. positif, Betul. negatif ya banyaklah istighfar, ya istighfar kita kan itu Ya, ya. mohon ampunan atas kesalahan kita Iya. tidak tahu masalahnya Betul, apa. iya betul. Termasuk juga Pak biasanya yang sering terjadi nih kehilangan sandal Pak di Masjidil Haram. Nah, Nah, itu. ada yang membalas nih sandalku hilang, sandal ada aja aku ambil. Nah sebenarnya kalau kehilangan sandal itu sebenarnya itu teknis aja. Kita ini patuh, bahasa orang di sini ini patuh gaya kita di kampung. Ya, naik Sandal. saja sandal di luar. Andap sandal itu sembarangan. Ya, Nah kedua sedonoh bekantongan digantung di mana-mana. ya. Di mana ada Suka sangkut diingat di lagi. situ disangkut Iya, tangan. iya, iya, betul. Di Masjidil Haram tidak dibenarkan seperti itu. Iya, iya, Nah iya. kita sangkutkan di situ. Bahaya kita keluar kan ada lagi sandal kita. Iya, betul. Nah, menyelesaikan itu tugas kebersihan. Atau sandal kita andap sembarang tempat dianggap ini aman-aman aja, nang lain memuruk orang memakai. Ya. Nah tuh memang terjadi seperti itu. Jangan kita membalas sandal orang diambil. Iya, iya. Kita nambah kalah. Kalau kita ngambil sandal orang tuh tersalah kita. Kalau yang sudah hilang lah karena keteledoran Iya, kita. iya, iya. Jadi solusinya letakkanlah sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Di situ ada aja penitipan sandalnya. Atau memang kita harus membawa juga. Pastikan sandal kita itu tidak najis. Ya. Buat di kantongan, kantongan dibuat lagi di dalam tas tadi ada ransel tadi. Iya, 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 Bawa aja, ada masalah. Tapi kalau di dalam itu ada tempat untuk penitipan sandal ya titip di situ. Jangan sampai dianggap sembarangan. Di Masjidil Haram ataupun di Madinah seperti itu. Kalau Madinah tuh lebih rapi lagi. Di situ ada tempat sandalnya, tempat sepatunya ada. Nah, jangan patuh kayak di benua. Iya. Malah pas itu meninggal. Iya, betul. Hilang. Baru cari lagi. Iya. Sandal swallow nang buruknya aja dan ambil jangan ada masalah. Iya, ada masalah buruk hanyarnya malah. Biar nang lain sebelah gak ada apa-apa. Coba kanan. Iya, 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 luar biasa. Iya, dan banyak hal yang Ya. bisa terjadi di sana ya Pak Ya, ya. Ya, dan ini sudah kita sampaikan kepada calon jemaah haji kita agar mereka meyakini ya Pak ya apa yang terjadi di sana itu. Lawan juga jemaah kita ini. Nah, jemaah ini ulun ingatkan nih. Siap. Jangan sampai terpengaruh dengan masalah dana atau biaya keberangkatan sudah cukup dijamin 3 kali sehari makan. Masalah sanggup andap lebih bahkan lebih lagi Yap. terpengaruh dengan orang yang ya anggaplah mampu. Orang bakasah berapa garam sanggup aku nih sekian juta, Ya, sekian ya, juta. ya, ya. Ada usaha. Nah, Oke. yang penting ada sanggung kena, ada bayar dam. Itu di Pingkos udah nanti sekitar 3 juta lebih. Itu Ya. bisa digunakan untuk bayar dam. Nah, sisa sanggung yang lain, andai kata kebutuhan pulang pergi sana, mau makan di luar silakan, ada ditanggapi. Boleh oleh-oleh. Ya sekali-kali lah mau makan di luar. Hendak juga merasa cucur Arab, lan cucur Ya, Banjar. iya. Nah, Betul, apa Pak. Iya. Abang Banjar Betul, kita. Iya. Kan ada bukti tuh Betul dari sekali, emperan. iya, iya. Cuma warungnya itu warung kaget kan, warung di emperan toko. Jadi jangan harap itu nang di kampung nak cari warung jablek kan. Jadi silahkan real dua real mau belanja. Nah kalau mau juga oleh-oleh ya secukupnya, jangan dipaksakan. Gitu. Karena sudah di sana. Nah kadang-kadang jemaah kita ini kurang ngerti. Baru 1 hari sudah sampai. Sudah banyak benar. Satu kali Iya. sudah Betul. banyak minta kirimi pulang. Nah, itu.
Oke, luar biasa, seru sekali. Iya, namun sayang sekali Pak, waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ternyata, ya. Dan kita kalau membicarakan masalah ini Pak ya, luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan juga kesadaran baik bagi calon jemaah haji kita, bagi keluarga dan juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oke, kita ucapkan selamat berangkat bagi calon jemaah haji kita dan para petugas. Semoga semuanya lancar, semoga semuanya berjalan sesuai dengan harapan-harapan kita dan menjadi haji yang mabrur secara keseluruhan. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan Pak lagi berkaitan dengan keberangkatan ini? Cuma kami ingin menyampaikan pada jemaah haji kita, tetap jaga kesehatan. Bagi yang memang harus rawat jalan, masih dalam pengobatan, lanjutkan perawatannya, jangan sampai terputus. Kemudian juga jaga waktu istirahat, jaga pola makan. Karena bukan hanya di sini saja, nanti pemeriksa kesehatan nanti di tahap nanti juga ketika di embarkasi juga diperiksa lagi. Mudah-mudahan semua jemaah tanah laut bisa berangkat semua. Amin ya rabbal alamin. Pulang pergi full semua. Amin. Dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Rabu 7 Mei 2025.